meme, rất là nhiều meme ở đây. Indonesia và Hà Lan sẽ thua một và được. Take a corner kick. It's Jesus! Oh wow! From Italy to Indonesia, Jesus coming from behind to score first goal for Indonesia national team. Indonesia 1, Vietnam 0 in the made in Hanoi, Vietnam. Nathan Chow now, passing to Ragnar Ragnar. Still Ragnar, 1, 2, 3 players. Ragnar! So easy from Ragnar Ragnar. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. It's a crossing by Tom Hayek. It's Hagner. Rio! Eggy is crossbar. And Ramadan! Absolutely game over for Vietnam. A dream goes for Ramadan. Thái của Quang Hải. Rất đáng tiếc, một cầu thủ thi đấu 60 trận cho đội tuyển quốc gia đã có được 11 bàn thắng, có phong độ cao tại V-League nhưng không được sử dụng một phút nào trong hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai. Supporter Vietnam teriak Indonesia. Marcelino. Rijo. Dix krijgt hij bij Romani. Ja, dan neemt hij hem aardig mee. En is in ieder geval de eretreffer daar. En scoort Ole Romani. Sejumlah media lokal ASEAN secara tidak terbuka mengaku iri dan takjub dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang tinggal selangkah menjelma menjadi raksasa Asia baru. Namun uniknya, di hadapan forum resmi, federasi mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Media Australia mengaku tak bisa membayangkan tim yang baru dibentuk sudah memperlihatkan potensi yang luar biasa. Mereka sampai membayangkan bagaimana kekuatan Indonesia dalam waktu 3 tahun ke depan. Setelah mereka sudah menguasai filosofi serta chemistry yang semakin padu, bukan tidak mungkin level Indonesia akan berada di atas Australia dan menjadi pesaing utama Jepang. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeteril ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Marcelino. Rijo. Dix krijgt hij bij Romani. Ja, dan neemt hij hem aardig mee. En is in ieder geval de eretreffer daar. Indonesia bukan lagi sekadar tim ASEAN, era kebangkitan Garuda yang menggetarkan Asia. Hari ini, di saat dunia sepak bola Asia terus berkembang pesat, satu kenyataan mulai tak terbantahkan.
Timnas Indonesia telah melesat jauh meninggalkan level Asia Tenggara. Sebuah transformasi besar yang tak lagi bisa ditutupi, bahkan oleh negara-negara tetangga sekalipun. Secara diam-diam, seluruh negara ASEAN mulai mengakui kekuatan baru yang lahir dari Nusantara. Mereka tahu, ini bukan lagi tim yang sama seperti 10 atau 15 tahun lalu. Ini adalah Garuda baru, yang tajam, matang, dan haus prestasi. Timnas Indonesia hari ini dipenuhi segudang pemain bintang, bukan hanya nama-nama lokal yang berkompetisi di Liga 1, tetapi para pesepak bola diaspora yang menjadi pemain inti di klub-klub besar Eropa. Kita bicara tentang pemain yang bukan sekadar numpang latihan atau duduk di bangku cadangan. Mereka adalah bagian dari starting 11 di liga top seperti Eredivisie Belanda, Serie A Italia, hingga Liga Belgia. Bahkan beberapa dari mereka sudah mencicipi atmosfer Liga Champions Eropa, kompetisi antar klub paling elit di dunia. Mereka datang membawa DNA sepak bola modern yang selama ini kurang dimiliki pemain-pemain kita. Dan kini, dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, sebuah dimensi baru telah dibuka. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan direktur pengembangan pemain muda Barcelona, bukanlah nama sembarangan. Kedatangannya ke Indonesia menggemparkan bukan hanya publik tanah air, tetapi juga negara-negara tetangga. Mereka mulai sadar, Indonesia tidak main-main. Federasi Sepak Bola Indonesia benar-benar ingin menjadikan timnas sebagai kekuatan yang bukan hanya menakutkan di Asia Tenggara, tetapi juga di kancah Asia, bahkan dunia. Yang menarik, meskipun skuad ini baru terbentuk dan chemistry antar pemain masih dalam tahap awal, timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuan luar biasa. Dalam beberapa pertandingan terakhir melawan tim-tim besar Asia, Indonesia tidak tampil inferior. Mereka bermain berani, menyerang, disiplin, dan terstruktur. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Indonesia bisa bersaing? Tapi, seperti apa menakutkannya tim ini jika sudah terbentuk sempurna dalam 3 tahun ke depan? Dengan Patrick Kluivert di pucuk kepelatihan, dengan semakin banyaknya pemain muda potensial, dengan federasi yang kini lebih profesional dan terbuka terhadap perkembangan global. Maka dalam 3 tahun ke depan, Indonesia bisa menjelma menjadi raksasa baru Asia. Target untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi. Itu menjadi sesuatu yang masuk akal, realistis, dan semakin dekat untuk dicapai. Di sisi lain, negara-negara kuat ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Indonesia kini sudah sangat jauh meninggalkan mereka dalam hal kualitas skuad, organisasi, dan ambisi. Tapi lucunya, mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Kalau kita perhatikan di media resmi tingkat Asia atau dalam forum-forum IFC, mereka masih mencoba menyembunyikan kekaguman itu. Mereka masih berbicara seolah persaingan di ASEAN masih seimbang. Tapi, fakta berbicara lain. Jika kita melihat media lokal mereka, baik itu koran olahraga, portal daring, maupun diskusi-diskusi publik di forum fans, maka akan terlihat jelas ada rasa iri, waspada, dan bahkan takut terhadap kemajuan Indonesia. Di Vietnam, media seperti Bongda Plus dan The Thao mulai menurunkan banyak opini kritis terhadap federasi mereka. Mereka mengatakan bahwa Vietnam harus segera mencari jalan baru jika tak ingin tertinggal jari Indonesia. Beberapa pengamat bahkan menyebut Indonesia sebagai tim yang membuat kami resah. Di Thailand, muncul narasi bahwa sepak bola mereka stagnan, sementara Indonesia sedang berlari kencang. Bahkan pelatih mereka sempat menyindir bahwa tim ASEAN sekarang lebih banyak bergantung pada pemain asing. Tapi publik mereka tahu, itu hanya bentuk frustrasi, karena mereka tak bisa mengikuti jejak Indonesia. Sementara di Malaysia, kekhawatiran itu muncul dalam bentuk penolakan terhadap laga uji coba. Ya, Indonesia pernah mengajak Malaysia untuk beruji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Namun Malaysia memilih mundur dengan berbagai alasan teknis. Tapi di balik itu, masyarakat sepak bola tahu Malaysia belum siap untuk menerima kenyataan pahit bahwa mereka bisa dipermalukan di kandang sendiri. Semua ini menunjukkan satu hal yang pasti. Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi dominasi tradisional ASEAN. Negara-negara tetangga boleh saja menyembunyikan ketakutan mereka di balik kata-kata manis. Tapi hati kecil mereka tahu, kekuatan Indonesia sekarang berbeda. Garuda bukan lagi simbol semata, tapi kini benar-benar siap mencakar siapa saja, bahkan di level Asia. Dan kita semua tahu, ini baru permulaan.
Dalam 3 tahun ke depan, dengan pembentukan skuad yang semakin solid, filosofi sepak bola yang jelas, dan dukungan penuh dari rakyat, pemerintah, serta federasi, Timnas Indonesia bisa menjadi wajah baru Asia di Piala Dunia. Kepada negara-negara ASEAN, mungkin sekarang belum saatnya kalian mengakui secara terbuka. Tapi sejarah akan mencatat bahwa kalian semua pernah berdiri sejajar dengan Indonesia, sebelum akhirnya Garuda terbang jauh lebih tinggi menuju langit Asia dan dunia. Memastikan dunia melihat Indonesia. Salah satunya dengan apa? Ya saya rasa dengan bangkitnya nasional tim kita yang selalu selama ini di luaran bicara ini raksasa yang tidur. Nah ini kita lagi bangunin. Dan alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews. Ya, kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis, ya Thailand menulis. Nah ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Kebangkitan Timnas Indonesia, ancaman baru di Asia yang mulai diperhitungkan dunia. Timnas Indonesia saat ini sedang memasuki era kebangkitan yang luar biasa. Sebuah transformasi besar tengah terjadi di tubuh skuad Garuda. Dan ini bukan hanya disadari oleh masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga oleh sejumlah negara tetangga, dan bahkan raksasa-raksasa Asia yang selama ini mendominasi kancah sepak bola benua. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai media lokal dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia secara terang-terangan mulai mengakui kekuatan baru yang sedang dibangun oleh Timnas Indonesia. Mereka melihat bahwa meskipun skuad ini bisa dibilang baru dilahirkan kembali, namun performa dan kualitasnya benar-benar menggetarkan. Bahkan di kolom-kolom komentar media sosial mereka, para fans menyuarakan rasa kagum dan tak sedikit pula yang menyatakan kekhawatiran untuk berhadapan langsung dengan tim ini. Yang membuat semua pihak tercengang adalah nilai pasar atau market value skuad Timnas Indonesia saat ini. Data terbaru menunjukkan bahwa market value Timnas Indonesia telah melampaui 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia. Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal dan menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain yang membela Garuda saat ini memiliki kualitas tinggi, bahkan setara dengan pemain yang tampil di level elit sepak bola Eropa. Beberapa media di kawasan Asia Tenggara menyebut bahwa kekuatan Timnas Indonesia saat ini setara dengan Korea Selatan, salah satu tim terkuat di Asia yang langganan tampil di Piala Dunia. Tentu ini bukan pernyataan yang dibuat asal-asalan. Mereka mendasarkan penilaian pada kualitas individu para pemain, kecepatan permainan, disiplin taktik, serta gaya bermain modern yang mulai diterapkan oleh pelatih-pelatih Eropa yang kini menangani skuad Garuda. Meski Timnas Indonesia baru terbentuk kembali dengan susunan pemain yang mayoritas belum terlalu lama bermain bersama, namun chemistry yang mulai tumbuh di antara mereka menunjukkan potensi besar untuk berkembang dalam waktu cepat. Bahkan dalam kondisi baru terbentuk, Indonesia sudah mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Maka muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika tim ini berkembang dan matang dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Satu momen yang menyita perhatian besar publik Asia adalah saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara hasil akhir, Indonesia memang kalah dengan skor telak 5-1. Tapi, jika kita menonton pertandingan tersebut secara utuh, kita akan menyadari bahwa yang unggul bukan hanya mereka yang mencetak gol, tapi mereka yang mampu mendominasi jalannya pertandingan. Dan itulah yang dilakukan Timnas Indonesia. Media-media Australia bahkan dengan jujur mengakui bahwa ketika tim mereka menjamu Indonesia di kandang sendiri, suasana berubah menjadi sangat menegangkan. Bukan karena skor, tapi karena cara bermain Indonesia yang benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia menerapkan tall football, gaya sepak bola menyerang khas Belanda yang mengandalkan pergerakan tanpa bola, penguasaan ruang, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Para pemain Australia kewalahan. Mereka kesulitan mengatur nafas. Bahkan walau bermain di hadapan pendukungnya sendiri, mereka terpaksa bermain lebih bertahan karena Indonesia menekan mereka habis-habisan. Jantung pertahanan Australia dipaksa bekerja keras sepanjang pertandingan. Bahkan komentator lokal menyebut ini adalah serangan demi serangan yang terasa seperti tidak ada habisnya. Walaupun Indonesia kebobolan dan kalah, tapi gaya bermain serta mentalitas mereka menyampaikan pesan kuat.
tim ini sudah siap naik level. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia sudah terbentuk secara utuh dan berjalan selama 3 tahun ke depan? Menurut analis sepak bola Australia, jika Indonesia terus membangun skuad ini dengan konsisten, meningkatkan chemistry antar pemain, serta menjaga gaya bermain agresif dan terstruktur seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pesaing kuat dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit negara Asia yang bisa menantang kekuatan-kekuatan besar seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Australia sendiri. Bahkan dalam beberapa skenario kualifikasi, Indonesia bisa saja menggeser posisi tradisional, salah satu dari mereka. Tak sedikit pengamat sepak bola yang menyebut bahwa Indonesia kini menjadi kuda hitam berbahaya di Asia. Tim yang semula dianggap lemah dan hanya unggul semangat, kini telah bermetamorfosis menjadi skuad dengan kualitas individu yang terlatih, taktik yang modern, dan semangat bertarung yang tetap membara. Kombinasi ini jarang dimiliki oleh tim di kawasan ASEAN. Masyarakat sepak bola Indonesia patut merasa bangga. Sebab saat ini kita tidak lagi hanya membangun mimpi, tapi kita sedang menyaksikan awal dari kebangkitan besar yang sesungguhnya. Timnas kita kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kini, kita sedang duduk di meja yang sama dengan para raksasa Asia. Dan jika proses ini terus berjalan, jika kita semua federasi, pelatih, pemain, dan seluruh rakyat tetap bersatu dan mendukung perjuangan ini, bukan tidak mungkin 5 tahun lagi, kita tidak hanya bicara tentang lolos ke Piala Dunia, tapi kita mulai menargetkan untuk bersaing di sana. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YTRIL ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YTRIL.